gitu. Nabi itu bagaimana mencontohkan kepada kita perilaku menghadapi orang, menasihati orang, mendidik orang, semuanya itu ada gitu loh. Tapi kadangkala saya ini juga tanda tanya, ngandani uang tapi ngelok-ngelok, menghina-hina dan segala macamnya. Kita PWI juga ini kan tidak semata-mata melawan para habib, bicara tentang nasab, tidak gitu loh. Tetapi lebih luas daripada itu, perilaku-perilaku dan ucapan-ucapan yang mereka sampaikan itu begitu sangat merendahkan kita, merendahkan tokoh-tokoh kita, leluhur kita dihina, dilecehkan, sehingga kami selaku anak turun sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia ya otomatis tersinggung, terpanggil gitu loh. Karena niki Gus Purwanto yang pakai belangkon, mungkin saya pertanyaannya yang belangkon-belangkon mungkin ya, atau yang semacamnya. Gini guys, dulu tuh ada tokoh Wahabi mungkin ya, atau nggak tahu latar belakangnya apa, pernah mengharam-haramkan wayang Gus. Wayang itu kafir, bid'ah, aduh sembarang kalir. Dan sekarang itu ada lagi yang semacamnya, tapi memakai gelar cucu Nabi Habib. Itu kayak merendahkan kopiah hitam Gus. Kopiah hitam itu seolah-olah bukan sunnah atau apalah semacamnya. Aku orang Jawa, cok. Beliau tidak senang ketika ada orang pakai kopiah hitam. Ketika saya pakai kopiah hitam, disuruh lepas oleh Abu Bakar dan diganti dengan kopiah putih. Aku iki karo Gusti Allah diperintah dadi wong Jawa. Perintah Allah. Aku tidak akan berani melanggar Allah. Aku bukan orang Arab. Aku orang Jawa, cok. Nek aku dikira ngono tak jawab ngono. Itu beranggapan bahwa Indonesia itu bintu Tarim, miliknya orang Tarim. Milik Aulia Tarim. Sakit hati saya. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Faqih Muqaddam, Muhajir Ahmad bin Isa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Begitu mudahnya orang asing ini, Ba'alawi, mengklaim bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu gimana itu pendapatnya sebagai ahli budaya? Mungkin Gus Purwanto, budaya kita diinjak-injak, direndahkan seperti itu, monggo tanggapannya Gus. Oke, matur suwun. Kalau kita bicara tentang agama, ya tentu saja kita tidak bisa mengeneralisir persoalan, karena sebenarnya hakikat agama itu kan lebih kepada ideologis, lebih kepada nilai-nilai luhur. Nah, terkait dengan budaya tentu saja ya nggak sama gitu, karena agama itu juga tidak terlepas dari unsur-unsur budaya gitu loh. Jadi kalau kita bicara yang lebih jauh lagi, jadi sebenarnya banyak para tokoh, banyak ya para pemuka agama itu yang mencampur adukkan antara agama dan budaya. Ada yang membenturkan antara agama dan budaya. Padahal ini kan sebenarnya semuanya ada wilayahnya sendiri-sendiri gitu loh. Nah, contoh misalkan dari sisi pakaian, perintah agama itu kan hanya menutup aurat. Lah model, jenis apa yang dipakai dan segala macamnya, lah itu budaya. Bagi mungkin wilayah yang diingin semacam di Eropa, di Amerika, ya tentu saja di sana pakai jaket, pakai jas, karena itu terkait dengan cuaca yang dingin. Dan memang tradisi bangsa sana gitu loh. Nah,
Di Arab karena memang tradisinya di sana itu banyak beleduk dan segala macam, maka perlulah serban dan segala macamnya. Bahkan bukan hanya orang Islam, orang India pun juga pakai serban, pakai jubah, pakai gamis begitu. Termasuk juga orang Kristen. Bahasa juga bagian daripada budaya, gitu loh. Tapi agama di sini kan lebih kepada nilai-nilai. Makanya kan Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi di sini kalau kita bicara agama, tentu saja yang kita lihat akhlak. Nabi pun dipuji oleh Allah bukan karena pinter, tetapi karena akhlak. Jadi di persoalannya, apakah yang selama ini mengkritik tentang pakaian, tentang apa itu sunnah dan bukan dan segala macamnya, persoalannya sesuai tidak dengan perilaku yang dicontohkan oleh Nabi. Gitu. Nabi itu bagaimana mencontohkan kepada kita perilaku menghadapi orang, menasihati orang, mendidik orang, semuanya itu ada. Gitu loh. Tapi kadang-kala saya ini juga tanda tanya, ngandani uang tapi ngelok-ngelok, menghina-hina dan segala macamnya. Gitu loh. Jadi sekali lagi terkait dengan tadi kopiah itu kan juga bagian daripada agama, tradisi, gitu loh. Jadi antara yang satu dengan yang lain berbeda. Dan sebenarnya tidak pakai kopiah pun tidak masalah, kan begitu tuh. Tapi kenapa mesti selalu dipersoalkan urusan itu, gitu loh. Ini identitas atau tradisi masyarakat kita sebagai bangsa Nusantara. Bahkan kalau kita bicara belangkon, seperti yang saya pakai ini, sebenarnya apa sih bedanya dengan serban? Itu loh, sama-sama dari kain, sama-sama diubet-ubet, no, dan malah ini praktis, nggak perlu nyoplok dan segala macamnya, langsung dipakai, gitu loh. Apa yang menjadi problem, apa yang menjadi masalah, gitu loh. Masalah buat lu. Gitu loh. Ya sebenarnya yang masalah itu ya hati dan pikirannya saja, gitu loh. Sehingga akhirnya orang yang dipersalahkan. Nah, kadang-kala kita ini kan selalu mencari kesalahan orang tanpa mau mengerti dan belajar dulu apa itu yang dikritisi. Aku gitu tahu loh. ini Blangkonan kejawen sesat gitu. Ya lek wong Jawa ya kejawen, wong Madura meduren kan ngono. Jadi Le Arab. Araben ngono lho. Le Habib imigran. Jadi gini loh, kalau sebenarnya PWI ini, kenapa ada PWI juga ini kan tidak semata-mata melawan para Habib, bicara tentang nasab, tidak, gitu loh. Tetapi lebih luas daripada itu, perilaku-perilaku dan ucapan-ucapan yang mereka sampaikan itu begitu sangat merendahkan kita, merendahkan tokoh-tokoh kita, leluhur kita dihina, dilecehkan, sehingga kami selaku anak turun sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia, ya otomatis tersinggung, terpanggil, gitu loh. Karena mestinya ini kan masalah sederhana. Ketika dulu awal-awal muncul nasab itu kan sederhana, tinggal buat bantahan terhadap ya imat, atau kalau enggak tes DNA, itu kan selesai. Sederhana, simple. Sederhana sekali, gitu loh. Bila ketika ada masalah itu semakin menjadi-jadi, menghina ini, ngomong ini, dan itu tidak prinsip sekali, gitu loh. Nah, ini kan semakin ada tanda tanya besar, kenapa semacam itu. Dan itu satu kesatuan, gitu loh, bukan person lagi, gitu loh, karena ini begini, gitu loh. Dan tidak pernah kami dengar ada sesama sesama golongannya atau sesama rasnya itu memperingatkan atau apa, gitu loh. Dan kami tidak menafikan bahwa Habib-habib juga banyak yang baik, gitu loh, juga berperilaku semacam bangsa kita. Contoh kalau zaman dulu itu ada tokoh-tokoh Muhsin Al-Atas, Arafik, Hamdan Ateti, tapi mereka yang mau jadi seniman, ya sudah, kita kan bisa terima itu, gitu loh. Habib-habib yang menjadi penceramah ya
sejuk, ya enak, maka bisa diterima oleh kiai-kiai NU. Tapi ketika sekarang ini sudah berbeda, gitu loh, sudah menghina, sudah mengadu domba dan segala macamnya, dan itu tidak bisa diterima dengan nalar, apalagi ditinjau dari agama, sudah tidak mendasar sama sekali, gitu loh. Yang ekstrem itu tidak berani mengakui bahwa Indonesia milik Tarim. Nah, gitu loh. Jadi kalau memang Tarim itu menjadi negara atau kota yang luar biasa, dan semuanya harus ke sana. Lo kenapa kok masih di sini, gitu loh. Gitu loh. Jadi kan itu menjadi tanya besar. Sudahlah, kalau kepingin baru kepingin apapun ya ke sana, gitu loh. Biarlah walaupun kami dikatakan ini begini-begini, kami nikmat-nikmat saja, gitu loh. Ini menjadi persoalan ketika sudah diaku-aku, gitu loh. Ya kalau memang kita bicara dengan logika, dengan nalar, dengan akademik, maka itu kan bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya marojeknya mereka itu atau rujukan dari semua apa yang disampaikan ini saya jadi tanya, apakah berdasarkan hadis, apa berdasarkan ijtihad atau berdasarkan Al-Quran, gitu loh. Mengklaim bahwa akhirnya di sana juga dibangun ada Ka'bah, begini lah, itu sebenarnya dari mana, gitu loh. Nah, ini kan akhirnya masalah ini menjadi semakin runyam, sehingga yang semestinya dulu itu kita ini juga respect, menghormati terhadap beliau-beliaunya ini, tapi ketika sekarang semacam ini otomatis sebagai anak bangsa, sebagai tuan rumah, mereka itu tamu, kita muliakan, malah menginjak-injak tuan rumah, bahkan mau mengusir tuan rumah dari negerinya sendiri. Ya otomatis kami semua ini sebagai anak bangsa ya otomatis harus melakukan perlawanan, harus melakukan pencerahan terhadap saudara-saudara kita sesama pribumi yang sudah kadung terdoktrin dengan jargon-jargon mereka yang sistemik dan masif, gitu loh. Jadi sebenarnya kami tidak dalam rangka untuk urusan nasab semati, ini lebih kepada yang lebih luas terhadap kejayaan NKRI, nasib bangsa dan segala macamnya, gitu loh. Kita jangan sampai kian ke sana kita ini semakin dalam cara pandang semakin realistis, semakin terbukti dengan nyata, dengan fakta, kita masih dijejeli dengan jargon-jargon yang tidak mendidik sama sekali, dibodoh-bodohi sama sekali, diiming-iming dengan syafaat, dengan surga, dengan macam-macam, tanpa itu diimbangi dengan perilaku atau akhlak yang mulia, gitu. Jadi ya ini bentuk keprihatinan, dan kebetulan ada wadah yang namanya PWI-LS ini yang visinya sesuai dengan apa yang menjadi keprihatinan kami, maka kami masuk. Ya walaupun sebenarnya juga ada organisasi-organisasi semacam PWI, tapi